Halo semuanya, selamat datang di konten saya yang terbaru. Ini adalah Kamiskinan. Saya mendengar tepuk tangan dari teman-teman semuanya, sobat-sobat Poor People yang memiliki kuota paket malam. Terima kasih sudah hadir di konten pertama saya di Kamiskinan ini, karena setiap hari Kamis kita akan membahas semua berita-berita tentang kemiskinan. Karena kenapa? Karena hari Jumat adalah hari di mana orang-orang yang memiskinkan kita, koruptor-koruptor, ditangkap oleh KPK. Wah. Terima kasih KPK, mantap kan tuh. Teknologi bro, meskipun baju begini kan tetap kita harus, teknologi itu harus ada di hidup kita. Karena teknologi ini bisa membuat kita menjadi lebih baik. Contohnya, mandi lumpur. Itu teknologi boy, teknologi. Kalau nggak ada siapa yang nonton coba. Sungguh sangat miris teman-teman semuanya. Saya sebagai anak yang terlahir dari dunia yang miskin di Tanjung Priok, Jakarta Utara, melihat tayangan-tayangan seperti ini. Wow, seorang nenek-nenek parubaya selalu disiram ember setiap 100 koin ada. Aduh ya ampun, kasihan banget. Tiap hari hidupnya di waterboom. Kesiram ember mulu ya. Hipotermia udah tidak ada, kolesterol tidak ada. Yang penting tap-tap layar dong. Tap-tap layar, ya Allah, kasihan banget ya. Dan hari ini kita akan membahas berita-berita tentang kemiskinan. Apapun itu beritanya, yang penting kita bahas dengan komedi. Karena orang susah hiburannya cuman bokep. Makanya saya terjerat kasus ini. Iya kan? Nggak apa-apa, tapi saya akan memberikan hiburan-hiburan yang lainnya. Ini dia Kamiskinan. Berita yang pertama, wow, ini terlihat sebagai, ini kalau menurut gue bukan pesawat Boeing ya, ini private jet nih. Jadi kita kalau naik ke sini tuh cuman ada 8 orang doang gitu, sama kayak angkot Jaklingko. Jadi emang sempit itu ya tempatnya, tapi sangat mewah sekali. Dan ada berita tentang studi itu berarti lebih ke riset teman-teman ya. Studi anak miskin yang berteman dengan orang kaya berpeluang keluar dari kemiskinan. Dan katanya tumbuh dalam komunitas yang terhubung lintas kelas meningkatkan hasil anak-anak yang memberi mereka kesempatan yang lebih baik untuk keluar dari kemiskinan, kata Raj Chetty, seorang ekonom di Harvard dan Direktur Opportunity Insight. Mantap sekali. Yang saya tahu adalah Insight Instagram doang, tapi ada Direktur Opportunity Insight. Tidak masuk ke dalam otak saya guys tentang hal-hal seperti ini. Untuk bule Bang Chetty ya, Bang Chetty. Nah, untuk Abang Chetty ya, mohon maaf banget nih sekali lagi nih, yang abang riset sebenarnya dari segi yang mana? Apakah abang pernah meriset daerah Tanjung Priok? Pernah datang ke sana nggak Bang Chetty? Kalau emang nggak pernah ya, coba dong datang aja ke sana ya. Karena di sana itu banyak banget orang-orang yang sangat-sangat tidak bisa dapat kesempatan untuk ngomong sama orang kaya. Karena gue mengalaminya sebagai duta kemiskinan Indonesia. Gue kalau deket sama orang kaya nih, ya ampun, nongkrong di depan rumahnya aja diusir. Karena kita suka ngegambar. Jadi kayak, ini orang rumah keluar jam 4 nih, oke kita masuk jam 5. Nah gitu. Sering ngegambar seperti itu kita. Ya, untuk Bang Chetty, seorang ekonom di Harvard ya, mohon maaf, Harvard di Priuk tuh ya, bukan kampus di otak kita, lebih ke buku tulis. Buku tulis Harvard ya. Beda sama buku Kiki. Kalau buku Kiki itu yang kita tarik tengahnya kecabut semua tuh. Tipis banget. Kita nulis di sini tembus sampai ke belakang. Kacau banget itu buku apa, mata batin ya, bisa sampai tembus-tembus gitu ya. Dan katanya Bang Raj ini mempelajari akar ketidaksetaraan dan penyumbang mobilitas ekonomi. Wow, keren banget Bang. Dan menurut gua tidak ada salahnya Bang Chetty ini membuat riset seperti ini. Tapi menurut gua pribadi, sorry banget nih Bang ya, menurut gua riset ini hanya berlaku 70% saja. Ya, karena dengan apa yang sudah aku lakuin sebagai duta miskin Indonesia, saya sudah melakukan riset ini ketika saya dekat dengan orang kaya. Bagaimana caranya membuat biar 95% bisa masuk dengan baik kepada orang kaya.
satu caranya, menjilat. Gitu loh, menjilat dengan baik. Pokoknya setiap ketemu orang kaya begini set, ya kan? Udah dapat obrolan dikit, dapat kesempatan mau ngomong, langsung bilang respect abangku, mantap abangku, respect panutanku, saudaraku, kakakku, semua dibilang keluarga, sampai kartu keluarga lu full, lu bilang situ abang, kakak, adik, tante, mama, semuanya ada. Dan teman-teman semuanya, kalau kamu pengen melakukan seperti ini hanya berlaku di Indonesia menurut gua, karena kalau di luar negeri akan sulit. Masa lu bilang sama abang-abang bule gitu, respect brother my, respect my brother, nggak masuk dan kurang lucu juga. Iya, jadi kurang dapat jadi. Nah buat Bang Ras yang tadi nggak salah menurut gua, karena bule yang salah adalah bule yang ada di Bali kalau mabok bawa motor ngangong itu baru salah. Nah buat teman-teman semuanya, menurut gua nih ya, kalau emang lu pengen keluar dari kemiskinan, jangan cuman temenan sama orang kaya, tapi juga jangan males. Lu juga harus bekerja keras ya. Asal lu tahu, kalau emang lu pengen keluar dari kemiskinan tapi bangun masih jam 6 sore, itu juga gara-gara dibangunin sama orang tukang susu jahe, gak akan lu bisa keluar dari kemiskinan. Jangan mentang-mentang lu temen lu orang kaya gitu, tiba-tiba misalkan lu temen sama Raffi Ahmad, anak lu tiba-tiba sekolah ngikutin Cipung gitu, sekolah di mana, Rapatar sekolah di mana, sekolah doang lagi ngikutin doang, daftarnya mah kagak. Ya kan percuma itu yang begitu ya teman-teman semuanya. Ayo bangun, bangun ya. Jigong udah banyak diguling ya. Bersihkan dirimu ya. Dan juga teman-teman semuanya, menurut gua nih, jangan sampai kita bekerja tuh hanya diliatin sama bos kita doang. Kalau kita nggak ada bos tuh biasanya kita agak males gitu, kayak gimana ya, kayak PNS zaman dulu gitu ya, yang kalau di belakang kelihatannya kerja, pas di depan main Zuma ya kan. Jadi itu agak kurang. Jadi teman-teman semuanya, kita harus kerja menurut yang kita lakukan, jangan menurut yang bos kita lihat. Kita lanjut ke berita yang kedua teman-teman. Berita yang kedua ini gue baru baca kemarin. Jadi di depannya ada kata miris, anggaran kemiskinan 500 triliun rupiah habis cuma buat studi banding dan rapat di hotel. Hei, kok bisa Pak, Bu? 500 triliun, bukan trilili loh. Kalau trilili nggak apa-apa. Ibu nyanyi aja terus sama bapak di sana ya, sambil studi banding dan rapat di hotel. Ya ampun, kok bisa ya? Bisa, maksudnya uang sebanyak ini terus baru ketahuan pas udah habis. Kenapa pas waktu dia bikin anggarannya nggak ditanya dulu nih? Tujuan si studi bandingnya dan juga rapat hotelnya itu apa? Kalau emang kita udah tahu kan, dan kita bisa tahu juga hasilnya dari 100 triliun yang pertama. Kalau 100 triliun yang pertama nggak ada hasil, loh 400-nya kenapa dilanjutin? Jangan dilanjutin dong sayangku. Halo? Nah buat teman-teman semuanya, sahabat-sahabat poor people-ku yang ada di rumah, 500 triliun itu gue baru ngecek di kalkulator, tulisannya ada 5E14. Tahu E-nya apa? E-nya tuh mikir. Berapa ya gitu. Kalkulator aja mikir guys, apalagi kita gitu. Dan menurut gua, studi banding apa dan rapat apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman semuanya, sahabat-sahabatku yang sudah menghabiskan uang sebanyak ini. Nah buat teman-teman semuanya yang belum tahu nih sobat-sobat poor people, di Indonesia itu ada 27 juta orang yang masih dalam kehidupan kemiskinan. Bisa dibilang dia diselimuti oleh kesengsaraan dan banyak sekali panggilan pinjol yang ada. Nah buat yang belum tahu, gue udah ngebagiin nih, 500 triliun dibagi 27 juta sama dengan 18 juta. Berarti itu bisa dibilang satu orang dari sahabat-sahabat poor people-ku itu bisa mendapatkan uang 18 juta. Nah teman-teman semuanya nih, dari satu orang 18 juta. Kalau emang kalau 18 juta sendiri mah menurut gue masih dikit, tenang. Kalau lo ada punya jiwa-jiwa entrepreneur, menurut gue saran gue adalah lo kumpulnya itu 50 orang. Jadi 50 orang dikali 18 juta sama dengan 900 juta. Nah dari 900 juta ini kalian bisa membeli Mixu. Bukan es krimnya, tapi franchise-nya. Lu bisa punya toko Mixu yang diomongin di mana-mana,
yang ruko kosong ada mixu, ini ada mixu, semua ada mixu. Kalau ini semua terjadi, jangankan ruko kosong, pikiran lu kalau kosong juga bakal ada mixu di dalamnya. Mampus lu, ada yang dagang di otak lu. Ya kan? Gua ketika ngelihat berita ini ya, gua langsung mikir gitu, kenapa para wakil rakyat kita itu ketika rapat harus nyewa hotel lagi? Padahal kan dia udah punya ruang rapat yang sangat proper, yang sangat dingin, nyaman untuk bermimpi gitu. Kayak kenapa ya dia harus tuh dibanding juga? Padahal kan di Google juga banyak, tinggal ketik apa yang sudah Amerika lakukan untuk kehidupannya di negara dia. Ada baca di banyak situ Pak. Gitu loh teman-teman semuanya. Nah, untuk wakil rakyatku yang ada di Konoha bersama dengan kakak Sunade yang ada di sana. Kalau memang kamu pengen membuat dan membantu rakyat-rakyat yang miskin, ya turun dong. Turun ke daerah timur, ke daerah di Jakarta juga masih banyak daerah-daerah yang masih agak kurang gitu secara ekonominya. Banyak banget di slide-nya. Masih banyak yang membutuhkan bantuan kalian dan uluran tangan kalian. Jangan kalian cuma turun pas waktu pengen dicoblos aja teman-teman. Dan kesimpulannya adalah setelah gue membaca berita ini, kenapa beliau-beliau ini membuat rapat di hotel? Karena kalau di kantor mereka tidur. Aduh, saya merasa kantor. Kabur. Aduh, kabur nggak ya? Enggak ah, gue berani ya. Teman-teman gue pasti banyak yang belain gue. Belain nggak sih? Enggak. Ya udahlah, kalau nggak mau belain, komennya di bawah nih. Kita komen-komen aja di bawah, seru-seruan di bawah sini, biar kalian bisa menceritakan keluh kesah kalian, dan mungkin gue bisa membantu cerita-cerita sedih kalian dengan komedi yang gue bisa lakuin, dan juga dengan pengalaman-pengalaman hidup gue yang mungkin sama dengan lu. Banyak banget berita-berita kemiskinan yang akan kita bahas di Kamiskinan setiap hari Kamis. Kenapa hari Kamis? Karena hari Jumat waktunya koruptor ditangkap. Saya Marcel Widianto. Terima kasih. Love you.